Perkenalkan, nama saya Yusuf Heri Kusnadi. Saya guru dari SMA Negeri 1 Belimbing, guru agama Katolik, peserta PPG Angkatan Pertama tahun 2024. Saat ini saya akan melaksanakan PPL pertama dengan tema ajaran sosial gereja. Berikut video pembelajarannya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih. Kalian masih tetap semangat mengikuti pelajaran agama kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silakan kalian bisa melihat buku atau membereskan atau kesiapan kalian. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran agama pada siang hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Siap ya? Siap. Bang, pakai masker? Ini ya? Ya, sudah siap semuanya. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Mohon kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Ke depan ya. Siap. Oke, terima kasih. Silakan dipandu kiri teman-temannya. Oke, teman-teman, mari kita memasang sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Bunda Maria, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat karunia kepada kami, sehingga pada saat hari ini kami masih diberikan dengan kehidupan serta kesehatan baik secara jasmani maupun rohani dalam tubuh kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami telah berkumpul di tempat kami menimba ilmu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, membimbing kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami untuk bisa mendengarkan segala materi yang akan disampaikan oleh Bapak Guru kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami selalu, membimbing kami selalu, membina kami selalu ya Tuhan. Dan jauhkan kami segala dari godaan apapun itu ya Tuhan. Dan doa ini tidak sempurna ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi terima kasih yang kita di pembukaan. Semuanya masuk ya? Semuanya. Masuk. Terima kasih kalian sudah masuk untuk mengikuti pelajaran agama kita. Nah, Bapak mengingat kembali pada pertemuan terdahulu kita kemarin itu membahas terkait dengan ajaran sosial gereja ya. Ajaran sosial gereja. Bapak yakin kalian masih ingat dengan pelajaran itu. Ya, ajaran-ajaran gereja menyangkut tentang kebersamaan, tentang bagaimana gereja juga hadir di tengah-tengah dunia. Hari ini lebih jauh lagi ya, tema yang akan kita bahas juga tidak kalah penting menariknya ya. Nah, ini gereja dan dunia ya. Gereja dan dunia. Sebelum jauh Bapak menyampaikan terkait dengan ini, hari Minggu siapa yang tidak ke gereja? Ayo. Ada yang tunjuk jari. Ya, jujur ya. Nah, alasannya apa aja? Minggu kemarin karena ada kegiatan dari pagi sampai sore, jadi saya kecapean dengan hujan juga. Jadi tempat hampir ngedrop lah badan. Jadi saya masih tidak ke gereja. Baik. Terima kasih. Jadi itu alasannya. Jujur lebih baik kan? Siapa lagi tadi? Ini tak tunjuk jari, Siapa? Alasannya? Karena ketiduran. Aduh, ini ketiduran ya. Kesiangan. Padahal sudah tahu kan? Tapi baik bahwa gereja itu merupakan tempat ya.
Ada yang dipahami sebagai tempat, ada juga sebagai persekutuan. Gereja sebagai bangunan, ya, dan gereja sebagai persekutuan. Ya, jadi kalau hari Minggu itu sayang kalau nggak ke gereja nggak bisa jumpa kawan-kawan kan. Padahal sudah ada jadwalnya, kita 6 hari kegiatan, lalu Tuhan itu hanya minta hari Minggu saja, gitu. Tapi tidak apa, dan mohon jangan diulang kembali ya Geri, ini juga ya, nanti dibuatlah alarmnya supaya tidak ketiduran atau tidak. Baik, kita lanjut. Nah, gereja dan dunia. Gereja dan dunia manusia merupakan realitas yang sama, ya, seperti mata uang yang ada dua sisinya. Artinya berbicara tentang gereja berarti juga kita berbicara tentang manusia. Ya. Bagi orang Kristen atau kita Katolik, berbicara tentang dunia manusia berarti berbicara tentang dunia manusia sebagai tempat Allah yang sedang berziarah di dunia ini. Nah, kita hidup di dunia kan? Nah, artinya kita sebagai warga dunia, warga masyarakat, dan juga sebagai warga gereja. Dalam arti ini gereja sebagai rumah Allah dan gereja sebagai bangunan. Nah, tentu kita juga melihat berbagai persoalan, ya, persoalan yang dihadapi oleh dunia, permasalahan. Ya. Lewat beberapa peristiwa. Sebelum Bapak tampilkan slide berikutnya, kira-kira apa yang menjadi persoalan dunia menurut kalian? Dunia ini menjadi persoalan, ada enggak masalah-masalah yang dialami dunia saat ini? Nah, politik, tentang politik ya. Baik. Intoleransi. Apa lagi? Politik. Ekonomi. Ya, kasih. Apa lagi? Ya, tidak salah ya. Tidak salah yang saya jawab. Saya yakin juga masih ada banyak pendapat atau banyak jawaban-jawaban yang lain. Nah, ini yang pertama, perang. Ya, perang. Terjadinya perang. Nah, itu kalian bisa lihat, bisa kalian baca, atau tidak memberikan bacaannya. Ya. Dilanda peperangan. Kalau membayangkan gimana kalau kita di sini itu mengalami perang, aman nggak? Kira-kira? Tidak aman kan? Pasti kita keluar nggak bebas, kemudian ada was-was perasaan kan? Nah, kemudian perekonomian itu tadi mungkin juga terganggu, kemudian bagaimana orang mau berpolitik kan kalau kita dalam situasi perang. Ya. Kira-kira ada nggak sampai saat ini negara yang masih mengalami peperangan? Masih ada. Papua. Lagi. Israel dan Palestina. Ya. Nah, kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana situasi di sana ya. Ya, gedung-gedung mewah dihancurkan, lalu korban. Tidak hanya korban rumah, juga korban jiwa kan, anak, kemudian banyak orang yang tidak bebas. Lalu yang kedua, kemiskinan. Jadi ada yang menyebut ekonomi. Nah, pertanyaannya, sampai saat ini menurut kalian masih ada enggak negara-negara yang disebut? Masih banyak. Contohnya satu di antaranya mungkin Indonesia ya, masih tergolong miskin, ya masih tergolong
orang miskin. Jadi kalau di ekonomi itu ada pelajaran namanya kebutuhan ekonomi, ada primer, sekunder, ya kan? Tentang papan pangan, lalu tersier, kan? Itu kita tidak membahas itu ya. Tetapi dikategorikan miskin di sini ya juga orang tidak mampu memenuhi kebutuhannya papan pangan dan juga sekaligus orang masih bisa di apa namanya dikotak-kotakan secara pendidikan mungkin juga rendah, juga bisa dikategorikan miskin. Krisis, nah tadi kita juga bisa mengalami krisis iman, ya kan? Kalau kita ya jalan ke gereja, krisis iman itu akan muncul, ya. Nanti akhirnya kita menjadi percaya ateis, ya. Baik. Nah, Bapak tidak membacakan ini ya, hanya mau membacakan poinnya. Poin yang ketiga, ketidakadilan sosial. Ada tidak contohnya? Apa? Ketidakadilan sosial. Contoh sederhana yang barangkali pernah kamu lihat, baca. Contoh sederhana ketidakadilan sosial. Pilih kasih, diskriminasi gender, oke, masih ada lagi jawaban-jawaban yang lainnya. Pilih kasih, diskriminasi, kemudian, nah kerusakan lingkungan ini mungkin juga dekat dengan kita. Kerusakan lingkungan. Pernah kalian menyaksikan terjadinya peristiwa atau terjadinya apa misalnya? Banjir, longsor, tsunami, katakanlah gempa bumi. Nah, kerusakan lingkungan ini juga apa namanya berdampak pada kehidupan manusia, walaupun kerap kali juga manusia yang menyebabkan itu kan. Contoh banjir, tanah longsor. Mengapa terjadi banjir? Buang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, penebangan hutan kan di hulu-hulu sungai. Nah, kalau kita lihat hujan 1-2 jam itu sudah banjir, ya kan? Karena tidak ada penyerapan air, sudah hutan-hutan itu sudah habis. Tapi ketika 1-2 hari kemarau, kita juga sudah kekurangan air, kan? Coba lihat kalau kita punya ke sungai di batas sana itu, jadi kalau seminggu lagi, biasa seminggu kemarau itu sudah kering, ya. Pantainya hasilnya orang sudah mulai mandi kan? Nah itu yang dekat dengan kita, kerusakan alam. Nah ini terakhir, apalagi? Nah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu begitu besar. Semua punya yang beda, punya kan? Tetapi ini tidak digunakan. Kita tidak menggunakan HP karena dikumpulkan kan di kantor. Ya. Tetapi ketika nanti kita diberikan apa namanya untuk proses pembelajaran juga pasti akan digunakan untuk komunikasi, ya. Nah kira-kira perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa dampak apa? Ada dampak positif atau dampak negatif? Atau dua-duanya? Dua-duanya, ya. Mungkin kita bisa memberikan contoh dampak negatifnya dari sini. Contohnya misalnya HP kan? Apa kira-kira? Canduan. Tergantung dengan HP.
sulitnya untuk bersosialisasi orang menjadi egois, ya kan? Nah, itu contoh kecil. Ya. Belum lagi dampak yang lain, orang bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, mengatasnamakan ini, lalu disadap dan seterusnya. Itu negatif. Tentu juga dia membawa hal yang positif. Apa sih pekerjaan dan pekerjaannya yang positif? Mudah untuk komunikasi. Memudahkan untuk berkomunikasi. Contoh, banjir, tanah longsor. Mengapa terjadi banjir? Buang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, penebangan hutan kan di hulu-hulu sungai. Kalau kita lihat hujan 1-2 jam itu sudah banjir, ya kan? Karena tidak ada penyerapan air, sudah hutan-hutan itu sudah habis. Tapi ketika 1-2 hari kemarau, kita juga sudah kekurangan air, kan? Coba lihat kalau kita misalnya ke sungai di jembatan sana itu, mungkin kalau seminggu lagi, biasa seminggu kemarau itu sudah, ya, hasilnya air kurang sudah mulai mandi, kan? Nah, itu yang dekat dengan kita, kerusakan alam. Nah, ini terakhir. Nah, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi itu begitu pesat. Semua punya HP dah? Punya kan? Tetapi ini tidak digunakan. Kita tidak menggunakan HP karena dikumpulkan kan di kantor. Ya. Tetapi ketika nanti kita diberikan untuk proses pembelajaran, kita pasti akan digunakan untuk komunikasi, ya. Nah, kira-kira perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa dampak apa? Ada dampak positif atau dampak negatif? Atau dua-duanya? Dua-duanya, ya. Mungkin kita bisa memberikan contoh dampak negatifnya dari teknologi. Contohnya misalnya HP, kan? Apa kira-kira? Canduan. Tergantung dengan HP. Sulitnya untuk bersosialisasi orang menjadi egois, ya kan? Nah, itu contoh kecil. Ya. Belum lagi dampak yang lain, orang bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, mengatasnamakan ini, lalu disadap dan seterusnya. Itu negatif. Tentu juga dia membawa hal yang positif. Apa sih pikirannya yang positif? Memudahkan untuk berkomunikasi. Yang keluarga yang jauh misalnya, kan, kita bisa tahu pakai itu lewat video call, kan, bisa kita lihat. Atau kalian punya teman di daerah mana begitu, misalnya ada sinyal, ada paket, lalu kita bisa komunikasi, ya, mengaksesnya. Kemudian apa lagi kalau di bidang pendidikan? Lebih cepat, kita lebih mudah untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Tapi jangan percaya itu semua lah, ya kan? Harus kita bisa memfilternya, ya kan? Memilah. Tidak semua materi yang kita inginkan itu mengalami kebenaran, ya kan? Nah, jadi akun-akun yang buat itu bisa juga membuat kita keliru, ya. Baik, itu tadi sudah ada dampak positif dan dampak negatifnya. Setidaknya kalian sudah bisa memberikan beberapa jawaban. Nah, ini jadi ada 5. Kemudian bagaimana sih hubungan gereja dengan dunia? Ya. Setidaknya ada 3 di sini. Hubungannya
Dan gereja melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan. Jadi gereja dengan dunia itu tidak terpisahkan. Ya, karena semua peristiwa, semua kejadian, semua pengalaman hidup kita itu terjadi di dunia ini kan? Ya, jadi dunia itu bukan musuh bagi kita, bukan musuh bagi gereja, tetapi bagaimana kita bisa bersahabat dengan dunia. Ya, karena kita mungkin juga itu kan persoalan dunia, bukan persoalan gereja. Tetapi kita juga merupakan bagian dari dunia. Ya, mitra dialog. Ya, mitra dialog dengan penemuan tadi HP dan seterusnya itu kan, ya, kita gunakan dalam hal kerangka yang hal yang positif. Ya, gereja tetap menghormati sifatnya yang sekuler. Ya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan Allah. Contoh tadi, ya, apa yang positif dari adanya HP tadi kan, misalnya dalam teknologi, kita bisa di situ misalnya ada kita cuci elektronik yang bisa kita bawa kan, jadi tidak perlu lagi kita bawa ini. Tetapi memang kita cuci ini tidak tergantikan, itu hanya sebagai solusi ya. Solusi. Ya, mungkin kalau mau pelayan ini bisa lalu ketika setelah baca Injil lalu angkat HP kan atau apa gitu kan, kita tidak tergantikan. Hanya itu untuk memudahkan kita, ya kan? Terus apa saja yang mau kita bisa dari itu kisah-kisah satu satam misalnya kita ini kan, terus di situ kita bisa membukanya, kemudian berbagai hal tentang ajaran-ajaran iman. Ya. Seperti kemarin itu kan ada misa bersama dengan Bapak Paus di Jakarta. Kan? Ya walaupun kita tidak bisa ke sana, tetapi dengan adanya HP, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan televisi misalnya, mungkin televisi tidak jarang-jarang sekarang, HP kan, langsung kita bisa mengaksesnya. Walaupun kita tidak ke sana, tapi proses itu kunjungan paus bisa di sana kita bisa mengikutinya, bisa melihat. Ya, ini bahwa dunia itu juga menjadi mitra dialog gereja. Nah, peran gereja dalam masyarakat dunia itu ada 5: memberikan teladan, memberikan bantuan, mengajarkan nilai-nilai keadilan, ya, membangun kesadaran, mengajarkan nilai-nilai toleransi. Baik, Bapak akan memperlihatkan ada seorang tokoh nanti yang akan kita buat dalam diskusi kelompok. Kita melihat bagaimana perjuangan dari salah satu orang kudus juga. Ya. Videonya nanti kita akan lihat, dia juga melihat berbagai persoalan-persoalan, membantu persoalan-persoalan dunia. Ya. Nah ini bisa kita simak videonya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Lagi yang benar tadi ada apa kita santai saja, ini kan buka. Jadi itu memang tak mau tadi, terus pakai itu kirim saja linknya ke WA. Tadi udah mau. Oh mau kak? Nggak mau. Udah hari ini.
Terima kasih. Tahan dulu, tetap di tempat. Silakan dua kelompok menanggapi. Menanggapi kelompok satu yang sudah mempresentasikannya.